Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak sih sentra industri sepatu lokal terbesar sekaligus tertua di kota Bandung? Nah, Cibaduyut ini sudah sejak lama dikenal sebagai sentra industri sepatu lokal terbesar sekaligus tertua di kota Bandung. Banyak aktivitas perdagangan pembuatan sepatu yang dikelola oleh penduduk Cibaduyut. Dalam sejarah singkatnya, perkembangan usaha kerajinan sepatu ini dimulai sebelum Indonesia dijajah oleh kolonial Jepang, kira-kira di tahun 1920, yang berawal dari beberapa penduduk yang merupakan buruh pekerja sebuah pabrik sepatu. Dengan bekal pengalaman yang didapat selama bekerja di pabrik sepatu, mereka mulai merintis usaha produk alas kaki sederhana di lingkungan rumah masing-masing, dan dengan kekompakan warga setempat, perkembangan industri di Cibaduyut kelamaan makin meluas. Pada tahun 1978, kawasan Cibaduyut berkembang lebih pesat lagi loh. Kali ini dikenal sebagai sentra pembuatan sepatu terbesar di kota Bandung. Kemudian pada tahun 1989, pemerintah Indonesia pun meresmikan kawasan Cibaduyut sebagai tujuan wisata. Tidak hanya sepatu, setelah diresmikannya Cibaduyut menjadi kawasan wisata, banyak pula yang berjualan tas, jaket, dan aksesoris yang terbuat dari kulit asli. Untuk kelah proyek ini didirikan pada tahun 2018. Namun sebelumnya, karena Cibaduyut adalah sentralnya sepatu, tidak luput dari pengalaman hidup, yaitu salah satunya adalah kedua orang tua saya yang tidak lepas dari pengalaman kedua orang tua tersebut, yang mendirikan home industri sepatu kulit dari tahun 1978 dan 1999 usaha home industry sepatu di Cibaduyut kami sudah bisa mengekspor sepatu dengan kapasitas 9.000 pasang per tahunnya. Namun pada tahun 2016 kondisi ekspor untuk negara tujuan kami yaitu Yaman di Timur Tengah mengalami perang saudara yang hingga saat ini belum terselesaikan. Akhirnya saya pribadi melakukan konsep brand baru dengan konsep produk yang baru dan yang bisa berkelanjutan untuk bisa dipakai di kalangan yang saat ini sedang berkembang. Baik, Cibaduyut adalah kota sentral sepatu yang sudah cukup lama. Dari model-model yang mungkin bisa sesuai zaman gitu ya. Dari awal mula Cibaduyut itu terkenal dengan sepatu Cibaduyut dengan model formal. Jadi kalau misalkan mau beli sepatu formal gitu ya, pasti kiblatnya adalah Cibaduyut dulu. Dan kesananya berkembang ya sekedar bisa ada sendal juga ada, dan sepatu Cibaduyut itu terkenal juga dengan sepatu kualitas kulitnya. Namun dari tahun 2000 dan sampai saat ini 2021
kondisi pasar Cibaduyut saat ini sedang bisa dibilang dilema ya, karena pintu ekspor gitu ya sudah terbuka lebar gitu. Akhirnya persaingan bukan hanya lingkup nasional saja tapi juga lingkup internasional. Akhirnya karena banyak tiruan kulit dengan harga yang tidak kompetitif gitu ya, akhirnya Cibaduyut pun mulai berkembang juga. Akhirnya dulunya Cibaduyut terkenal dengan sepatu kulitnya, Jupit terkenal juga dengan sepatu kulit sintetisnya juga, dengan mutu yang bisa bersaing dengan nasional ataupun internasional. Dan selanjutnya untuk model pun sekarang sudah banyak variannya. Salah satu contohnya adalah Cibaduyut saat ini bisa melek dengan sepatu-sepatu yang sedang happening gitu ya di kalangan anak-anak muda, sepatu sneakers gitu, sepatu casual yang bisa multifungsi digunakan untuk kerja bisa, untuk casual bisa, ataupun untuk olahraga pun bisa. Pada era Soeharto, yaitu presiden kita gitu ya, Presiden Soeharto mengkelompokkan sentra-sentra bisnis itu sesuai dengan kota, sesuai kota dan keahlian. Dan Cibaduyut ini sangat luar biasa, melimpah sekali dari pusat pengrajinnya gitu ya, terus juga bahan bakunya semua tersentral di Cibaduyut ini, sehingga mempunyai dampak ataupun peluang yang sangat positif untuk masyarakat sekitar. Dan juga inovasi-inovasinya juga Cibaduyut masih bisa dianggap sebagai kiblatnya sepatu di seluruh Indonesia ataupun di internasional. Baik, alhamdulillah dengan kondisi saat ini kapasitas produksi masih dibilang normal dengan kondisi pandemi seperti saat ini. Distribusi untuk produksi saat ini alhamdulillah bisa sampai 5.000 per bulan, dan untuk produksinya itu kami mulai dari sepatu sneaker seperti ini dan juga sandal seperti ini. Baik. Tidak bisa dipungkiri kondisi pandemi ini bisa menurunkan omset yang sangat drastis, karena selain masalah kesehatan, masalah ekonomi juga menjadi salah satu faktor. Banyak toko-toko Cibaduyut saat ini mengalami penurunan omset yang sangat drastis karena tidak boleh adanya kunjungan orang untuk bisa membeli produk, dan adanya pembatasan skala mikro, dan akhirnya semua toko khususnya di offline itu kelabakan. Dan bagi saya sendiri untuk strategi penjualannya, karena untuk menghadapi pandemi ini saya bergabung dengan salah satu platform digital dan saya fokus di digital marketing. Saya menggunakan media sosial dan juga media marketplace sebagai media penjualan yang saat ini yang masih bisa dimaksimalkan untuk pemasaran kepada seluruh customer. Sejarah telah mencatat bahwa di fase awal perkembangannya, pengrajin sepatu yang ada di Cibaduyut pada tahun 1940 baru berjumlah tidak kurang dari 90 orang. Sebagai tempat wisata, saat ini nama dan produksi sepatunya bisa tembus ke 27 negara di dunia loh.
Namun, seiring semakin banyaknya pesanan sepatu Cibaduyut karena dinilai memiliki model serta kualitas sepatu yang bagus, maka pada tahun 1950, jumlah warga sekitar yang membuka usaha produksi sepatu rumahan ini pun semakin bertambah menjadi 250 unit usaha sepatu. Banyak banget ya. Sentral Kerajinan Kulit Cibaduyut ini lokasinya berada di daerah Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Lokasinya hanya berjarak sekitar 2 km atau bisa ditempuh dengan naik kendaraan bermotor sekitar 10 menitan dari arah Terminal Leuwi Panjang. Saat ini, kawasan wisata Cibaduyut sudah tidak lagi hanya menjual beragam model sepatu dengan kualitas dunia saja. Namun, di kawasan wisata ini dijajarkan pula berbagai barang lainnya seperti dompet, tas, jaket, aksesoris, serta aneka barang cenderamata dan souvenir lainnya. Apabila sahabat mencari toko sepatu di Cibaduyut yang menjual sepatu dengan harga yang kompetitif bahkan murah, maka jawabannya adalah semua toko sepatu di sana menjual berbagai jenis dan model sepatunya dengan model lama ataupun terbaru, dijamin murah dan berkualitas. Wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Bandung ini akan sangat mudah dalam mencari dan memilih tipe dan jenis sepatu di banyak toko-toko yang berjejer di sepanjang jalan raya tersebut. Bahkan, jalanan yang berjejer toko-toko sepatu di kawasan ini disebut-sebut sebagai pusat penjualan sepatu terpanjang di dunia loh. Wow, keren banget kan? Sebagai tempat wisata yang ramai pengunjung, objek wisata di Bandung ini dibuka mulai pukul 8 sampai 10 malam. Nah, di zaman modern yang serba digital ini, sahabat kini bisa membeli produk asli Cibaduyut seperti sepatu secara online. Tentunya sangat mudah kan? Yuk kita budayakan memakai produk lokal, diantaranya dengan memakai sepatu Cibaduyut. Selain sejarahnya yang melegenda, kualitasnya pun dijamin oke. Nah, tunggu apa lagi? Ayo buruan berkunjung ke Cibaduyut. Dijamin deh sahabat gak akan nyesel karena banyak sekali macam-macam model sepatu dengan harga yang tentunya sangat terjangkau. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.